Pernah kebayang nggak gimana kalau teknologi bisa bantu manusia dalam hal yang lebih sederhana tapi impactful? Kayak sesuatu yang sering kita temui tapi nggak banyak yang peduli. Well, saya pernah kepikiran hal itu dan akhirnya saya bikin solusi lewat proyek saya sendiri. Halo, nama saya Mas Rulaidiyah, biasa dipanggil Bintang. Saya lulusan S1 Teknologi Informasi dari Universitas Brawijaya. Dan saya punya minat yang besar banget di bidang pengembangan teknologi, terutama dalam pengembangan software dan juga IoT. Kenapa saya tertarik ikut Digistar Class Intern 2025? Karena saya percaya bahwa teknologi bukan hanya sekedar alat, tapi juga bisa jadi solusi nyata buat banyak permasalahan di sekitar kita. Dengan program ini, saya bisa berkembang lebih jauh sebagai engineer, khususnya pengembangan software dan IoT ya. Kemudian saya juga bisa belajar dari para expert di industri dan tentunya bisa ikut berkontribusi dalam transformasi digital Telkom Indonesia. Kemudian saat ini saya bekerja sebagai desainer grafis sekaligus content creator di sebuah agensi kreatif. Tapi di luar itu, saya tetap ngembangin skill di bidang teknologi. Salah satunya dengan eksplorasi project yang berkaitan dengan software development dan IoT. Salah satu proyek yang paling berkesan buat saya adalah pengembangan pura-rupa tempat sampah otomatis berbasis IoT untuk tugas akhir saya. Jadi, ide ini muncul dari masalah pengelolaan sampah yang sering nggak efektif di Kabupaten Gresik. Saya jadi kepikiran bikin sistem yang bisa memonitor kapasitas tempat sampah secara real time lewat aplikasi mobile. Dalam proyek ini, saya berperan sebagai developer utama dan durasi pengerjaan sekitar 4 bulan. Tahapan yang saya lalui mulai dari riset masalah, perancangan sistem, pengembangan hardware dan software, sampai akhirnya pada tahap pengujian. Dalam proses pengembangan, ada beberapa kendala yang saya hadapi, terutama pada aspek daya dan mekanisme buka tutup tempat sampah. Kendala pertama adalah terkait suplai daya untuk sensor ultrasonik HCSR04 dan juga motor servo. Pada saat itu, node MCU ESP8266 yang saya gunakan hanya memiliki pin daya sebesar 3,3 volt. Sedangkan, kedua komponen ini membutuhkan daya sebesar 5 volt agar dapat bekerja optimal. Solusinya, saya menambahkan modul power supply MB102 yang dapat menyediakan daya listrik sebesar 5 volt dan bisa langsung digunakan di project board. Dengan ini, sistem dapat berfungsi dengan lebih stabil. Sungkem dulu sama yang mencipta modul ini. Kendala yang kedua muncul saat iterasi kedua, di mana motor servo SG90 yang digunakan pada saat itu tidak mampu mengangkat tutup tempat sampah dengan stabil. Ternyata tutup tempat sampah terlalu berat dan melebihi kapasitas beban servo SG90 yang hanya bisa menopang sekitar 1,2 kg. Solusinya, saya mengganti motor servo tersebut dengan model MG996R yang memiliki kapasitas beban hingga 13 kg saat diberi tegangan 4,8 volt. Dengan ini, mekanisme buka tutup tempat sampah dapat bekerja lebih lancar. Dari proyek ini, saya semakin sadar kalau teknologi sekecil apapun bisa punya dampak besar kalau diterapkan dengan tepat. Dan ini yang bikin saya makin semangat buat terus eksplorasi di bidang teknologi. Untuk pengembangan software, saya biasa memakai Flutter, React, Coordinator, Laravel, dan JavaScript. Selain itu, saya juga pernah ngembangin sistem berbasis IoT dengan integrasi mobile app. Di luar programming, saya juga punya pengalaman di bidang desain dan content creation. Jadi saya cukup fleksibel dalam berpikir kreatif. Dengan semua pengalaman dan skill yang saya miliki, saya yakin bisa berkontribusi di Digistar Class Intern 2025, hostnya di bidang engineering. Saya siap belajar, berkembang, dan ikut memberikan solusi inovatif bersama tim Telkom Indonesia. Terima kasih atas waktunya, dan sampai jumpa di Digistar Class Intern.